Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dini Rat. Kali ini Kak Dini akan share beberapa ide kepada kalian buat YouTuber pemula dan YouTuber yang gak pemula juga bisa kok. Nah, jadi idenya itu adalah tentang tos TB, yaitu temukan TB dan obati sampai sembuh. Nah, tos TB. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu adalah apa sih tos TB itu dan bagaimana sih cara mekanismenya. Bagaimana cara penularan penyakitnya, yaitu misalnya dengan bernyanyi aja. Kalau kita dekat dengan orang yang bernyanyi itu dan bila yang bernyanyi itu kena TBC, kalau kena masuk ke saluran nafas kita, ya kita bisa kena TBC kalau sistem imun kita lemah. Dia sama kok, prinsipnya sama COVID kayak gitu. Tapi mungkin kalau COVID itu dia bukan udara tapi pada benda ya. Tapi kalau TBC itu dia bisa tertular itu lewat udara, sama kayak influenza. Nah, jadi langsung saja ke idenya Kak Dini adalah, jadi program tos TB itu dia itu dari rumah ke rumah temukan orang yang penyakit TBC itu supaya dia itu tidak menularkan TB kepada orang lain. Karena dalam setahun itu dia bisa menularkan 15 orang apabila dia kontak erat dengan orang tersebut, bisa jadi keluarganya. Jadi satu orang aja keluarga yang bisa TBC bisa menular ke seluruh anggota rumah itu, kecuali kalau dia memakai masker dan mengobatinya sampai sembuh. Biasanya pengobatan TB itu sampai 6 bulan. Jadi ide konten Kak Dini kali ini tuh memang temanya memang tos TB. Temukan tuberkulosis dan obati sampai sembuh. Dan tapi kan ketok pintu nih dari rumah ke rumah, pakai masker kan petugasnya. Nah, terus kalian sosialisasi juga bagaimana cara penularan TB kepada orang tersebut, kepada orang rumah tersebut. Mungkin cara kalian itu mencarinya itu sebenarnya belum tentu ketika kalian mengetok pintu rumah orang itu, belum tentu yang kalian ketok pintu itu dia pengidap TBC, tapi mungkin ada screeningnya dulu ya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kalau nggak salah di Jakarta ada tos TB juga dari rumah ke rumah, ketok pintu dari rumah ke rumah itu hanya untuk screening apakah ada pengidap TBC di rumah itu. Nah, tujuannya itu supaya orang yang misalnya dia terinfeksi TB itu atau bergejala TBC itu mau berobat ke fasilitas kesehatan atau mau minimal lah ke puskesmas setempat ya kayak gitu, dan diobati selama 6 bulan tanpa putus sehari pun sampai dia sembuh. Nah, itu adalah program pemerintah supaya TB itu tidak menyebar, karena setiap tahun itu ada ratusan orang yang meninggal. Maksudnya dalam satu hari itu sekitar 274 orang meninggal hanya karena TBC. Lebih parah daripada COVID. Karena sebenarnya TBC ini lebih sudah penyakit lama banget ya. Kalau COVID kan baru nih. Jadi setiap kalian mengetok pintu itu, kalian bisa bikin konten dong. Bagaimana cara kalian mensosialisasikannya kepada masyarakat yang kalian ketokin pintunya. Terus apa aja sih yang kalian berikan kepada masyarakat, seperti bagaimana kayak gitu intinya tuh. Bagaimana kalian itu bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari rumah ke rumah. Misalnya ada 1000 rumah, ya bisa jadi konten kalian bisa jadi 1000 video gitu kan. Itu sih sebenarnya ide Kak Dini. Mungkin bisa mengedukasi masyarakat, sekalian kalian menjalankan program tos TB, dan sekalian kalian berjasa untuk menuntaskan TBC di Indonesia.
Memang tidak mudah, tetapi jika tidak dilakukan sedikit demi sedikit, maka tidak akan pernah turun angka TBC-nya gitu. Jadi mungkin apabila kalian melakukan tos TB dari rumah ke rumah dan melakukan, dan sekalian ya, maksudnya itu sekalian kalian itu bikin video kayak gitu, mungkin dari satu sisi kalian itu beruntung karena bikin video, bisa jadi videonya dilihat banyak orang dan bisa jadi menginspirasi banyak orang, dan kalian juga bisa menurunkan angka TBC dengan cara kalian. Itu aja ya, karena memang banyak orang yang TBC itu tidak mau berobat ke rumah sakit karena dia pikir mungkin batuk pilek biasa. Batuknya bisa berdahak, bisa juga nggak berdahak. Padahal dia TBC gitu dengan penurunan berat badan dan lain-lain. Mungkin sebelum dia batuk darah dia bilang mungkin saya bukan TBC, padahal belum tentu dia udah batuk berdarah gitu kan. Nah, sebenarnya memang TBC itu harus di ronsen toraks sama dilakukan pemeriksaan laboratorium apakah dia benar-benar positif TBC. Tapi mungkin ketika kalian ketok pintu masing-masing rumah, ketika ada gejala seperti itu, mungkin orang itu yang bisa diintervensi. Itu saja ya ide dari Kak Dini, semoga bermanfaat, dan apabila kalian bisa mengaplikasikannya, Masya Allah, tabarakallah, semoga kalian dapat pahala dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pengenalan tentang tos TBC, yaitu temukan TBC, obati sampai sembuh. Bersatu menuju Indonesia bebas TBC 2050. Wah, ini berarti bisa dijadikan penelitian nih bagi anak S1 atau S2 sampai tahun 2050 ya. Udah kiamat belum ya kira-kira? Nah, gejala TBC yaitu gejala utamanya batuk, berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya seperti nyeri dada, demam meriang, badan lemas, nafsu makan berkurang, dan berat badan berkurang. Nah, ini nih yang dimaksud dengan screeningnya. Apabila ada salah satu atau lebih gejala di atas, segera periksa TBC ke puskesmas. Nah, bakteri TBC apa sih? Ini mungkin bisa jadi bahan sosialisasi kepada masyarakat yang Anda ketok pintunya. Bakteri kuman TBC ditularkan melalui udara apabila seseorang pasien TB aktif batuk, ketawa, bersin, atau bernyanyi. Bakteri TB akan mati dalam beberapa jam bila di udara terbuka, apalagi bila terkena sinar UV atau ultraviolet matahari. Bakteri TB dapat bertahan di tempat tertutup yang gelap dan lembab. Kuman bisa beberapa jam hingga bulan. Kontak TB itu bisa bicara 0 sampai 210 partikel, kalau dia batuk 0 sampai 3.500 partikel, bila dia bersin 4.500 hingga 1 juta partikel. Nah, jadi kalian ngeri banget ya kalau misalnya dia itu bersin di depan muka kalian nggak pakai masker, dia juga nggak pakai masker. Nah, oleh karena itu butuh banget sosialisasi mengenai TBC ini. Terus satu pasien TBC aktif bila tidak diobati dapat menularkan ke 10 sampai 15 orang per tahun dengan kontak dekat. Kontak dekat itu ya biasanya itu ya keluarganya masing-masing ya, yang setiap hari itu ketemu tanpa menggunakan masker dan tanpa diobati. Terus penularan TBC itu keluar ke udara pada saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Kuman TB terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Di dalam tubuh, kuman TB dilawan oleh daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut menjadi sakit TB. Jika daya tahan tubuh kuat, orang tersebut tetap sehat. Nah, berarti butuh banget ya daya tahan tubuh itu dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan seimbang. Terus TB atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB, Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini menyerang tubuh manusia terutama pada paru. TBC bukan penyakit keturunan, bukan disebabkan juga oleh kutukan maupun guna-guna. Jadi TBC itu murni dari kuman Mycobacterium tuberculosis yang ada di lingkungan mereka. Setiap tahun terdapat 100.000 orang meninggal di Indonesia karena TBC atau tuberkulosis, atau sekitar 274 orang setiap harinya. Nah, ini contoh obatnya nih. Jadi memang misalnya ya di kabupaten saya sendiri itu saya tuh sering banget ya sebelum COVID melanda ini, suspek klinis dari pemeriksaan radiologi itu pasti torak dan klinis adalah TBC atau pneumonia atau bronkitis atau bronkiektasis, tapi yang paling banyak adalah TBC. Jadi pasien di sini ini memang banyak banget TBC ya, ngeri banget kan.